Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Diki Zakaria di mata kuliah rangkaian listrik. Pada hari ini saya akan membahas tentang hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Yang mana hukum Kirchhoff 1 itu Kirchhoff Current Law atau hukum Kirchhoff arus, dan hukum Kirchhoff 2 itu Kirchhoff Voltage Law atau hukum Kirchhoff tegangan. Nah, di video sebelumnya saya sudah bahas mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel resistor, bagaimana mencari arus, mencari tegangannya ya, dan sifat-sifat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, dengan catatan, ada hukum Ohm juga sudah ya di video sebelumnya. Nah, dengan catatan saya asumsikan nih, teman-teman sudah memahami ketiga materi itu ya, hukum Ohm, rangkaian seri, rangkaian paralel. Nah, teman-teman akan lebih mudah untuk memahami hukum Kirchhoff ini ya. Oke, teman-teman, kalau misalkan belum paham tiga pembahasan sebelumnya, bisa cek di video saya sebelumnya. Oke, teman-teman. Nah, seperti biasa nih di setiap awalan video pembelajaran saya sampaikan dulu overview-nya. Apa saja yang akan saya bahas di video kali ini. Oke, yang pertama ini hukum Kirchhoff arus ya, Kirchhoff first law, Kirchhoff current law. Lalu yang kedua Kirchhoff tegangan, lalu hubungan hukum Kirchhoff dan rangkaian seri paralel. Resistor tadi ya yang sebelumnya hubungannya kayak gimana ya. Oke, itu teman-teman. Selanjutnya, nah kita mulai di hukum Kirchhoff pertama, yaitu hukum Kirchhoff tegangan, Kirchhoff current law. Mungkin di SMA atau teman-teman yang dari SMK itu sudah pernah juga ya mempelajari tentang hukum Kirchhoff ini. Jadi hukum Kirchhoff ini dikemukakan pertama kali oleh Gustav Robert Kirchhoff yang mana dia hidup di sekitaran tahun 1824 sampai 1887, yang dia mengadakan sebuah riset percobaan lah gitu ya, sebelum orang-orang itu mengetahui nih eh, berapa banyak gitu eh, atau bagaimana arus listrik itu mengalir gitu ya. Lalu Kirchhoff itu akhirnya menemukan bahwa si rangkaian DC atau pada sebuah rangkaian DC atau direct current, the current going into any point, jadi arus yang masuk ke sebuah titik itu akan sama dengan arus yang keluar dari titik tersebut. Nah, jadi kalau misalkan kita gambarkan, misalkan any point yang dimaksud oleh si Kirchhoff ini, misalkan poin ini, jadi arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Misalkan di sini masuk, di sini ada rangkaian masuk, di sini masuk. Nah, di sini misalkan ada yang keluar misalkan. Nah, ini misalkan kita namai sebagai satu, ini dua, ini tiga, ini empat. Maka besarnya arus itu sama dengan sigma I masuk sama dengan ini. Nah, yang ini nih. Sigma I in sama dengan sigma I out. Makanya menjadi ini sigma I out ya. Jadi I masuk 1 plus 2 plus 3. Nah, ini sama dengan 4. 4 ini bukan besarnya ya. Ini I 4. Nah, ini I. Nah, ini jadi I1, I2, I3 sama dengan besarnya I4 gitu ya. Nah, gitu. Oke ya. Jadi seberapa banyak pun eh, cabangnya, mau berapa, ini ada 100 yang masuk atau misalnya 100 yang masuk, 20 yang keluar. Nah, jumlahnya itu akan ekivalen gitu, sama. Atau kita bisa definisikan juga sebagai ini, teman-teman. Sigma arus pada satu titik cabang sama dengan nol. Jadi, yang masuk itu kita tandai sebagai positif, yang keluar itu kita tandai sebagai negatif. Misalkan kalau ini kita coret dulu. Nah, kalau misalkan pakai yang ini yang masuk arus apa? 1, 2, 3 kan? Berarti I1 plus I2 plus I3 min I4 kan? I4 keluar. Nah, sama dengan 0. Nah, ini ekivalen juga dengan yang paling bawah ini kan? Kalau I4-nya kita pindah ruaskan menjadi I1, I2, I3 sama dengan I4. Nah, gitu. Sebenarnya sama-sama aja ekivalen ya. Rumus awalnya kayak gini. Nantinya mencari I pakai hukum Ohm kan? I itu apa? V per R. Nanti itu kayak gitu. Itu penerapannya. Di video selanjutnya tentang misalkan nanti ada analisis node, analisis rangkaian listrik, misalnya ada analisis node dan analisis loop misalkan. Dasarnya ini dari hukum Kirchhoff ya, Kirchhoff current law dan Kirchhoff voltage law nantinya di slide selanjutnya. Oke, nah contohnya kayak gini teman-teman. Kalau misalkan kita ada sebuah terminal ini X dan Y,
sini, ini cabang lah gitu ya. The total current flowing into point X or point Y equals the total current flowing out of that point. Jadi, jumlah arus yang masuk ke X di titik X atau misalkan yang flowing into point X, jadi dari ini itu tuh, nah ini into point X kan I ya, mengalir ke point X ini, arahnya kan ke point X, berarti masuk ya. Nah ini arus yang masuk ya, masuknya I. Lalu ada yang keluar, ini arus total kan dari sumber tegangan. Nah, ini arus total akan kebagi, ingat lagi konsep pembagi arus ya, ini akan kebagi ke sini I1, ke sini I2. Maka jumlah arus total sama dengan I jumlahnya antara I1 dan I2 dijumlahkan. Ya. Nah, ini kan kalau misalkan kita urut nih, misalnya ini dan mengalir set I total kebagi ke satu ke I1, yang satu lagi ke I2. Lalu dia masuk lagi ke poin Y, I2-nya masuk, I1-nya masuk, maka yang keluar dari sini akan besarnya I lagi. Gitu ya. Mudah-mudahan udah paham nih teman-teman, udah kebayang lah. Ini masih mudah ya. Oke, jadi the total current flowing into point X or point Y equals the total current flowing out of that point. Oke ya. Jadi ini I1 ya, I total masuk ke point X itu jumlahnya sama dengan I1 plus I2. Lalu misalkan di poin Y pun ini I2 masuk kan, berarti I2 masuk positif, ini masuk positif, ini keluar negatif. Berarti kan kalau di poin X itu misalkan ya sigma I di poin X ya, di poin X sama dengan 0 misalkan ya. Ini I kan, I-nya masuk, lalu I1-nya keluar, I2-nya keluar, sama dengan 0. Nah, maka kalau kita pindahkan I1 dan I2, maka akan setara ke dengan yang ini. Lalu sigma I di Y, sigma I di Y, sama dengan 0. Kita cek di Y. Yang masuk apa? I1. Yang masuk lagi I2. Yang keluar apa? I. Min I. Sama dengan 0. Nah, kalau I-nya kita pindah, I1 plus I2 sama dengan I. Sama. Setara juga kan? Nah, gitu ya maksudnya hukum Kirchhoff arus tuh. Dia akan equal. Jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Atau sigma arus di dalam sebuah titik, node atau node, itu tuh akan sama dengan 0. Itu teman-teman silakan mau ngambil definisi yang mana. Apakah definisi yang pertama, yang ini, atau definisi yang kedua ini. Sama saja. Dan ingat, kalau arus masuk ditandai positif, arus keluar ditandai sebagai negatif ya. Keluarnya dari masuk dan keluar dari mana? Dari cabang, dari titiknya. Poin ini, dari node. Oke. Selanjutnya, contoh. Misal ada percabangan kayak gini nih, misalnya ini nggak tahu nih, misalnya I1, I2 mau lanjut kemana juga terserah. Ini kita mematangkan konsep KCL ya, Kirchhoff Current Law ya. Atau saya lebih mudah sebutnya sebagai KCL aja ya, Kirchhoff First Law-nya sebagai KCL. The total current flowing into point Z, current flowing into berarti masuk ke point Z yang ini, equals sama dengan the current flowing out of point Z. Berarti kalau dilihat dari sini persamaannya gimana? Kita masukkan dulu, misalkan kita pakai rumusnya yang ini. Sigma I pada point Z in point Z sama dengan 0. Yang masuk apa? I1 kan masuk ke point Z. I2 masuk. Sama ya, ini kan kalau yang masuk positif, yang keluar ini I3, I4, I5 keluar. Jadi minus minus minus. Nah, kita pindah ruaskan berarti kan jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Gitu ya, mudah-mudahan teman-teman udah bisa nangkep. Pak, kecepatan, ya harus ulang-ulang lagi karena ini mah video ya, bukan saat di kelas. Ini kalau di kelas, saat kuliah saya bisa pelan-pelan. Oke, nah kalau ini ada soal nih. Kalau tadi kan masih konsep, kalau sekarang udah mulai ada ininya nih, ada besarannya nih, ada nilai resistansinya. Misalkan all three resistors have values of 100 ohm. 100 di sini ya. Nah, 100 juga, ini pun 100 ya. And that I1 2 ampere. I1 ke sini 2 ampere. 2 ampere.
What is the battery voltage? Nah, oh, and that I1, nah ini I2 ya mungkin ya. Nah, kita anggap saja ini I2 ya. I1 2 ampere, I2-nya berapa? 1 ampere. Ini sebagai 1 ampere. Nah, what is the battery voltage? Nah, mencari battery voltage itu kayak gimana? Nah, jadi kan tegangan ini lihat nih, ini benar-benar menerapkan konsep resistor seri dan resistor paralel. Lihat teman-teman. Ini nih lihat ya. Ini kan sumber tegangan. Sumber tegangannya itu masih kita cari V gitu ya. Maka tegangan di sini, jadi jangan terjebak nanti. Itu tuh sama dengan tegangan di sini sama dengan tegangan sumber kan, karena ini paralel. Kita cek ya. Oh berarti what is the battery voltage? The battery voltage is ini kan ini arus ke sini 2 ampere, 2 ampere kali 100. Berarti kan tegangan di sini ya di titik ini resistor yang 100 ohm yang tengah ini ya, berarti tegangan di XY. Itu tuh sama dengan tegangan di sumber juga kan, karena ini resistornya kita anggap sebagai paralel. Nah, ini kita anggap kita ekivalenkan ke sini. Nah, kita anggap resistor ini kita gabungkan menjadi 200 kan? Nah, gitu ya, kalau ini kita serikan. Nah, tegangan di sini menjadi berapa? Berarti kan 2 ampere, kalau yang di I1 ya, kali 100 ohm. Sama dengan 200 volt ternyata tegangan sumbernya. Karena kan ini paralel, ini paralel dengan ini, dengan sumber tegangan. Lalu ngeceknya gimana? Besarnya tegangan di sini harus sama dengan yang V ini dong, karena paralel. Maka ini misalkan V, nah ini kan harusnya berapa yang ngalir di I2? Berapa? 1 ampere. Berarti 1 ampere kali berapa ini resistansinya? Ini seri kan 100, 100. Oh berarti 200. Cocok lah, ini 200 volt. Makanya tegangan di sumber yang ini akan sama dengan tegangan di cabang satu yang R ini, lalu akan sama tegangan di sini. Jadi jangan sampai kepikiran teman-teman, oh tegangan di sini adalah tegangan ini ditambah tegangan ini. Nah, bukan, karena ini paralel konsepnya. Ini harus sama, nggak usah dijumlahin. Kalau seri baru. Oke? Ini jawabannya teman-teman sama ya 200 volt. Pokoknya 200 volt aja. Entah itu teman-teman mau carinya dari sini, atau dari sini sama saja ya. Oke. Latihan soal. Ini yang terakhir gitu. Oh, belum ya. Ini masih Kirchhoff first law. Oke. Ini terakhir untuk current law. Lihat, soalnya kayak gini. Dua buah resistor di bawah titik Z yang ini, masing-masing resistansinya 100 ya, ohm ya. Oke. Tiga buah resistor di atas titik Z, masing-masing 10. 10 ohm. Berarti ini 10 ohm, 10 ohm juga. Ini 10 ohm juga. I1, I2, dan I3, I1 dan I2 yang ini sama dengan 500 ya. Ini 500 miliampere. Berarti 500 miliampere itu 0,5 ampere ya, tapi nggak apa-apa kita tulis saja. 500 miliampere, ini pun 500 miliampere. Nah, berapa besarnya I3? Berapa besar tegangan di R3? Nah, wah, sulit nih. Enggak sulit, teman-teman. Kita langsung cek aja berapa besarnya I3. Atau kita terapkan dulu hukum ohmnya ya. Bahwa sigma I di Z, ini Z kan titik utamanya ya, titik cabangnya ya, sama dengan 0. Yang masuk apa? I1. Yang masuk lagi apa? Tambahkan I2. Yang keluar apa? I3, I4, I5. Berarti dikurangi I3, dikurangi I4, dikurangi I5. Sama dengan 0. Nah, kita masukkan, teman-teman. I1, I2 berapa? 500 mA, 500 mA ya. Berarti di sini kita tulis saja 500 mA plus 500 mA. Nah, ini kita pindah ruaskan. I3 berarti jadi plus, I4 plus I5 ya. Nah, ini berapa jadi? 1000 mA, berarti 1 ampere ya. Sama dengan I3, I4, I5. Nah, kalau kayak gini, ini kan paralel nih, I3, I4, I5 itu sebenarnya sama R3, R4, R5 itu ya. Karena resistansinya sama, besarnya arus akan sama ya. Berarti kita anggap, kita bikin definisi bahwa karena resistansinya sama,
definisi bahwa I3 sama dengan I4 sama dengan I5. Makanya ini sama, berarti kita bisa misalkan semuanya sebagai I3. Berarti 1 ampere sama dengan 3I3. Nah, ini kan karena sama, I4, I5 juga sama I3 kan? Jadi kita misalkan aja I3 langsung karena di soal ditanyakannya I3. Kenapa ini sama I3, I4, I5? Karena kan masing-masing resistornya sama, 10 ohm. Berarti harusnya sama. Ya, oke. I3, maka I3 akan menjadi 1/3 ampere ya. Berapa besar tegangannya di R3? Di R3, ingat, kalau di hukum Ohm, kalau tegangan itu apa? Arus kali hambatan. Nah, berarti ini I3 juga. I3-nya berapa? Sepertiga. R3-nya berapa? 10 ohm. Ini ampere. Nah, ini menjadi 10/3 volt atau 3,33 volt ya. Mudah dan menyenangkan bukan, teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Jadi teman-teman bisa ulang lagi videonya kalau belum. Oke, kita menginjak ke hukum Kirchhoff yang kedua. Kirchhoff second law, atau kita sebut saja KVL ya, untuk kedepannya ya. Untuk Kirchhoff pertama itu KCL, untuk yang kedua ini KVL. Jadi kalau itu kalian harus ingat. Jadi, secara definisi, si Bapak Kirchhoff menyatakan bahwa pada setiap rangkaian tertutup, jumlah beda potensialnya harus sama dengan 0. Berarti, kalau kita tulis secara matematis, sigma pi pada eh, pada loop ya, loop sama dengan 0. Nah, jadi jumlah tegangan pada masing-masing komponen penyusun yang membentuk satu lintasan tertutup atau closed loop ya, akan bernilai sama dengan 0. Nah, kayak gini rumus matematisnya. Oke, penerapannya gimana, Pak? Nah, implementasinya kita lihat. Sigma V sama dengan 0 kan? Rumusnya tadi saya sampaikan. Kita perhatikan teman-teman. Jalur A, B, C, D, A. A, B, C, D, A. Ya, oke. Nah, jumlah tegangan pada sebuah lintasan tertutup sama dengan 0. Berarti kan jumlah tegangan yang ada elemen-elemennya aja ya. Berarti VAB, VAB, tambah VBC, tambah PCD, tambah PDA, sama dengan 0. Ya, gitu ya. Kita cek, kita masukkan besaran-besarannya. Ini V1. Nah, lihat V1. Kan kita AB ya, AB berarti arahnya ke sini nih. Set. Nah, lalu ke sini, lalu ke sini ya. Lalu balik lagi ke sini ya loopnya. Ke situ. Nah, ini kita lihat. Ini mulainya dari negatif ya, PAB, keluarnya dari positif. Berarti si P1-nya kita bikin min karena mulainya dari negatif. Min V1 ya, kita udah kasih notasi di sini. Lalu VBC, VBC ini mulainya dari positif, keluarnya dari negatif, berarti VBC itu V2 ya, besarnya positif ya. Oke, jangan sampai keliru. Sekarang yang ke bawah VCD, VCD itu di sini tertulisnya V3, tapi di sini negatif, di sini positif, misalnya di beda potensialnya. Ini mulai dari negatif, keluar dari positif, berarti ini V3-nya negatif ya. VDA di sini ground, tidak ada komponen apa-apa, yaudah tidak plus 0 saja ya. Jadi maka ini akan menjadi V2 min V1 min V3 sama dengan 0. Gitu teman-teman. Yang menjadi pusat perhatian kalian ya, itu penentuan positif negatif ya. Jadi kalau misalkan loopnya ke atas misalnya, ini tuh kan mulai dari negatif, keluar dari positif. Berarti ini V1-nya min V1 ya. Tapi kalau misalkan berbeda arahnya, kita mau bikin loopnya ke sini. Ini P1-nya menjadi positif karena mulai dari positif keluar dari negatif ya. Itu harus benar-benar diingat ya. Ulang lagi aja videonya kalau misalnya kalian belum paham ya. Oke. Sekarang kalau kita balik lintasannya, lintasan A, D, C, B, A. Ini untuk membandingkan apakah sama juga hasilnya kayak gini kalau loopnya dibalik. Eh, yang paling penting konsistensi kalian ya. Kalau hasilnya beda berarti salah. Harusnya ini sama dengan yang ini. Atau misalkan nggak sama pun nggak ini sih, tergantung juga nanti kan besaran-besarannya gitu. Tapi yang paling penting mah sigma-nya sama dengan 0 ya. ADCB alias VAD, VDC, V, VCB, VBA. Nah, VAD apa? VAD kan 0, di sini nggak ada ini. VDC, VDC itu mulai dari positif, keluar dari negatif, positif. Ini VCB, VCB itu V2 kan, mulai dari negatif, keluar dari positif, berarti negatif.
Ini VBA. VBA itu mulai dari positif, keluar dari negatif, kalau arahnya dibalik ya. Nah, ini positif ya, positif V1. Nah, kita selesaikan. Ini V1, jadi atau V3 min V2 plus V1 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan si besaran V1, V2, V3-nya ini sudah diketahui, teman-teman, ini nilainya akan sama ya, teman-teman ya. Oke, begitu untuk secara konsep, teman-teman. Apakah di depan akan ada contoh soal? Nah, kayak gini, teman-teman, contoh penerapannya. Jadi tentukan tegangan V1. V1 ini berarti tegangan di resistor yang ini ya, yang atas. Terapkan hukum KVL. Sigma V sama dengan 0. Kita bikin loopnya searah jarum jam ya. Clockwise ya, berarti dari sini gini ya loopnya ya. Nah, muternya gitu ya. Sorry. Nah, gitu. Kita mulai dari yang kita cari dulu. Ini V1 kan mulai dari positif keluar dari negatif. Berarti positif V1, lalu mulai dari positif keluar dari negatif, ini tetap positif 10 volt. Nah, ini positif, negatif juga ini sudah diketahui besarnya 2 volt tegangannya. Yang ini dari negatif keluar dari positif berarti negatif 15 volt. Kita selesaikan. 10 tambah 2, 12. 12 kurang 15, min 3. Min 3 pindahin ruasnya jadi 3 volt. Berarti V1 3 volt. Nah, tadi balik lagi ke konsistensi kita. Nah, walaupun ini kelihatannya berbeda, aduh sorry. Nah, walaupun ini kelihatannya kayak berbeda, sorry. Nah, nah, walaupun ini kelihatannya berbeda, teman-teman, dengan ini, tapi kalau kita konsisten seperti yang contoh soal ini, kita mulai nih. Ini kan loopnya yang tadi, yang pertama ini, yang ini kita tulis sebagai yang pertama. Nah, misal kita yang kedua, kita arah loopnya kita balik. Nah, ini arah loopnya kita balikkan ke counterclockwise yang kedua ini ya. Kita balik. Misalkan kita mulai dari yang dicari. V1, berarti kan mulainya dari negatif, keluar dari positif, berarti min V1. Ini positif keluarnya dari negatif, plus 15. Lalu ini mulainya dari negatif, keluarnya dari positif, berarti min 2. Ini pun negatif, keluar positif, min 10, sama dengan 0. Selesaikan. 10 kurang 2, 13. 13 kurang 10, 3 ya. 3 pindahkan ke ruas kanan, menjadi min V1 sama dengan min 3. Ya, kita tinggal kali negatif 1, ya udah V1 sama dengan 3 volt. Jadi, kalau kita konsisten dengan tanda positif negatifnya, itu mau loopnya clockwise atau counter clockwise, itu hasilnya pasti sama. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, ini latihan soalnya, atau cuma tunjukkan jawabannya. Misalkan ada 4 resistor dengan value-nya R1-nya. Berapa R1? R1 itu 50 ohm, ini 50 ohm. R2-nya 60 ohm. R3-nya 70 ohm. R4-nya 80 ohm ya. Nah, also suppose that a current of flow through the circuit. Nah, berarti ada arus mengalir total ya. Nah, di sini ini ke total rangkaian ya. 500 mA. Nah, ini lihat resistornya apa? Seri ya. Berarti semua resistor arusnya 500 mA ya. Lalu what are the voltage V1, V2, V3, and V4 across the individual resistor? Nah, kalau sudah kayak gini kan harusnya sama. Berarti mencari V1 gimana? Nah, V1 ya I kali R1. KPL kan ini kan KPL. Berarti kan untuk jumlah tegangan pada alur seluruh loop tertutup itu sama dengan 0. Nah, kita cek. Atau misalkan kita bisa juga jumlah tegangan total itu sama dengan jumlah tegangan tiap titik ya, tiap titik resistor misalnya, titik beban. Maka ini arusnya 500 mA sama dengan 0,5 ampere. Ini kan ditanyakan V1, tegangan di resistor 1, berarti I kali R1, 25 volt. V2, I kali R2, 30 volt. V3, I kali R3, 35 volt. V4, I kali R4, 40 volt. Nah, maka total tegangan baterai, nah kita lihat menghitung. Kalau misalkan pakai KVL ya, kalau sebenarnya kita tinggal jumlahin aja, ketemu 130 kan. 25 tambah 30, 55. 55 tambah 35, 90 tambah 40, 130. Tapi ya kita ingin menerapkan KVL dong, ya kita yang ilmu yang sudah kita pelajari. Kita mulai loopnya
searah jarum jam ya, kita bikin loop-nya ke sini nih, set. Nah, arah loop-nya ya. Nih, mulai dari negatif, keluar dari positif, berarti V sumbernya ini min V, ini positif, keluar negatif, oh berarti ini mulai dari positif, berarti ditambah V1, ini pun sama, positif keluar negatif semuanya, plus V1, plus V2, plus V3, plus V4, sama dengan 0 kan, di hukum KVL ya, hukum Kirchhoff tegangan. Kita masukkan nilai-nilainya, min V1 plus 25, 30, 35, 40 sama dengan 0, ini total 130. Nah, ini kan sebenarnya kita tinggal V-nya pindah ke kanan, ya nggak apa-apa kita langsung aja konstantannya kita pindah ke kanan ya, berarti min V sama dengan min 130, ini kan kalau kali min 1, ya jadi ini. Itulah penerapan KVL secara sederhananya. Kalau secara lebih sulitnya, ya itu nanti ya di analisis node lah, pemahaman lebih ininya. Videonya segera nanti saya upload juga ya, biar nanti kalian lebih aplikatif lah ya. Lebih ada contoh kasus yang ya lebih berat lah, ini makan masih sederhana-sederhana. Oke, teman-teman. Nah, jadi sekarang akan cek hubungan seri dan pembagi tegangan. Nah, kalau misalkan ini pembagi tegangan itu kan kaitannya dengan resistor seri ya. Nah, KVL nih rumus yang berlakunya di pembagi tegangan kan, namanya juga pembagi tegangan. Berarti rumus Kirchhoff-nya yang dipakai apa? KVL. Ini kita masukkan misalkan ya, ini gambarnya kayak gini. Jadi kalau misalkan kita mau mencari arus total kan ini kita harus tahu dulu resistansi total. Berarti arus totalnya itu I sama dengan V per R ekivalen di sini ya. Nah, kalau misalkan kita cek di sini, kalau misalkan menerapkan KVL dengan yang ini, nah ini set, nah kayak gitu ya. Berarti kita bisa ini kan mulainya dari negatif keluarnya dari positif, berarti ini V-nya itu min V. Oh, saya mulainya harusnya dari sini dulu ya. R1-nya itu ini V1 kan, V2 plus V3 min V sama dengan 0. Nah, baru kita masukkan nilai V-nya kita pindahkan ke kanan kan, jadi V di sini kita tulisnya tapi di kiri gitu. Jadi ini kan setara segini ya. V1 plus V2 plus V3 sama dengan, lihat, I-nya kan sama kalau seri. Berarti V1 itu sebagai I kali R1, V2 itu sebagai I kali R2, V3 itu I kali R3 dong, karena kan seri ya R1, R2, R3-nya. Nah, maka tegangan total itu sama dengan I dikali dengan R1 plus R2 plus R3. Nah, baru I-nya ini kan dikali ya di ruas kanan, kita pindah ke ruas kiri menjadi dibagi. Jadi itulah bagaimana kenapa asal mulanya resistor seri itu penjumlahannya itu kan V per I apa? Ini kan akhirnya V per I nih. V per I kalau dihukum ohm apa? R kan ya? Nah, itulah kenapa si kalau dalam rangkaian resistor seri, jumlah nilai resistansinya itu ini, R1 plus R2 plus R3. Itulah didapatnya dari KVL. Entah itu KVL dulu baru ketemu R ekivalen seri, atau R ekivalen seri dulu baru dia ketemu KVL ya. Nah, itu walau alam saya juga belum paham. Tapi cuma ini dasar, ini sebenarnya nggak terlalu bakal digunakan oleh kalian, tapi ini konsep yang mana nanti kalian akan lebih paham lah tentang hukum Ohm, hukum Kirchhoff, pembagi tegangan, hubungan seri, kayak gitu ya. Lalu pembagi tegangannya kayak gimana? Karena ini seri kan, jadi tegangan di V1 ya ini I kali R1, V2 itu I kali R2, V3 itu I kali R3. Nah, maka besarnya I itu kan V dibagi resistansi seri ya, ditambahinnya ini kalau misalnya ini ada 3. Sehingga kita bisa cek kalau V1 itu sama dengan I kali R1. Nah, I kali R1. Nah, I-nya itu kita ganti substitusi dengan nilai V per R1 plus R2 plus R3. Maka kita bisa dapatkan ini, I kali R1 kan, I-nya diganti oleh sekotak ini nih, sekotak ini ya. Nah, setara dengan yang ini ya. Ya, paham ya teman-teman? Lalu dikali R1 kan, karena V1 ini. Nah, V1 di sini. Maka kita bisa geser kan, geser V-nya ke depan, sumber tegangan totalnya, R1-nya pindah ke tengah. Jadi kalau mau mencari V1 itu tinggal R1 per R1, R ekivalen berarti yang ini ya, yang bawah itu, dikali tegangan sumber. Nah, nanti kalian bisa lebih mudah mencari tegangan di titik-titik tertentu atau di resistor tertentu di dalam rangkaian seri. Nah, ini rumusnya. Penurunannya dari sini, dari KVL ya.
Oke, mudah-mudahan teman-teman ini bisa paham lah, bisa ketemu lah gitu ya. Kalau belum paham bisa diulang lagi video. Oke, sekarang hubungan paralel dan pembagi arus. Nah, kalau pembagi arus berarti hubungannya dengan apa? KCL, teman-teman, hukum Kirchhoff yang pertama. Kita cek. Nah, kalau misalkan di dalam rangkaian ini kan tadi saya bilang, kalau misalkan I masuk, ya, masuk ini total nih segede. Ini dibagi ke I1, dibagi ke I2, dibagi ke I3 kan. Maka akan menjadi ini nih rumusnya. Kan ini I-nya masuk nih, ya. Masuk itu positif. Ini I1-nya keluar, ini I2-nya keluar, I3-nya keluar, berarti negatif semua ya. Nah, karena di sini itu, nah ini tuh, nah segini itu dianggap sebagai satu titik ya, karena nggak ada komponen lain dan dianggap sebagai satu node. Makanya ini dianggap sebagai satu node, bisa kita node-nya node Z misalkan. Nah, itu satu, karena ini nggak ada komponen lain. Makanya ini arus masuk sama dengan arus keluar. Ini I karena yang masuk ke node Z ini positif, yang lainnya keluar, I1, I2, I3 berarti negatif, kita pindahkan ke sini. Lalu kita masukkan ke hukum Ohm. Hukum Ohm-nya apa? I itu kan V per R. Nah, ini karena I total berarti V per R ekivalen total. Berarti kita harus cari dulu nanti R totalnya dalam rangkaian paralel. Ketemulah ini sama dengan V per R1 plus V per R2 plus V per R3. Kan kalau misalkan mencari tegangan di R1, berarti V tegangan di sini di R1 dibagi R-nya kan, R1-nya. Karena tegangan paralel kan sama semua ya di semua titik, di semua cabangnya. Oke, selesai kan ini V. Nah, karena ini punya V semua nih teman-teman. Ah, saya mau bagi dengan V deh semua ruas. Misalkan ini semua ruas saya bagi dengan atau dikali seper V. Seper V misalkan. Ah, saya mau iseng deh misalkan. Ternyata dengan keisengan para engineer zaman dulu, oh iya ini V kali V per R ekivalen ini V. Ya, oh ini V-nya bisa kita coret ketemu satu. Ini pun V-nya ini V per V oh satu satu. Jadi ternyata oh ini mungkin awal kita mencari eh, nilai resistansi dalam resistor paralel itu rumus seper R ekivalen itu sama dengan seper R1, seper R2, seper R3 sampai seper Rn itu tuh dari KCL ini. Entah itu dari KCL atau sebaliknya, ini dulu baru ditemukan KCL. Nah, ini penurunannya di sini gitu ya, teman-teman. Jadi kan kalau pembagi arus, arus yang masuk di R1 itu tuh menjadi I sama dengan V per R1, di I2 tuh V per R2, di I3 tuh V per R3, di mana V total itu sama dengan I total dibagi R ekivalennya, R total ya, R paralelnya. Maka eh, I1-nya menjadi, kan V per R1 nih, V-nya diganti dengan I kali RX, R ekivalen. Maka kalau mau ngecek pembagi arus, teman-teman tinggal I1 sama dengan, kalau mencari I1 ya, sama dengan R total per R1 dikali I total. Jadi ini macam-macam rumus-rumus yang bisa kalian gunakan saja sih untuk aplikasi, untuk konsep saja sih teman-teman ya. Lalu I2 itu tuh V-nya diganti oleh I kali R ekivalen per R2-nya, R2-nya tetap, ini maka ini akan menjadi I-nya kita pindahkan ke depan, berarti tinggal R ekivalen per R2 dikali I. Yang ini sama, jadi R ekivalen per R3 dikali I. Nah, gitu ya teman-teman, ini mah hanya konsep saja buat teman-teman. Nah, untuk video kali ini dicukupkan sekian teman-teman. Jadi teman-teman diharapkan setelah menonton video ini teman-teman jadi sudah tahu hukum Kirchhoff 1 atau KCL, hukum Kirchhoff 2 atau KVL, lalu hubungan seri dengan pembagi tegangan atau KVL-nya nanti, lalu hubungan paralel dengan pembagi arus atau dengan KCL-nya. Oke, itu aja teman-teman di video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.